Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai bagian awal yang terdiri dari kulit luar dan prakata. Untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Wineke Dinar Pratiwi, SPD, MPD. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa, Karawang. Saya Rizka Apriliani dengan NPM 191063100836 dan rekan saya Naya Helvina dengan NPM 1910631080 Baiklah, langsung kita mulai saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai bagian awal dari karya ilmiah. Bagian awal ini disebut sebagai kulit luar. Nah, kulit luar atau biasa disebut dengan sampul merupakan lembar pertama dari bagian muka penulisan karya ilmiah. Adapun bagian kulit luar berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada judul karya ilmiah, lengkap dengan anak judul jika ada. Kemudian yang kedua, ada maksud penyusunan. Yang ketiga, nama penyusun. Yang keempat, nama lembaga pendidikan tinggi atau nama jurusan, fakultas, dan universitas. Kemudian yang kelima, ada nama kota atau tempat lembaga pendidikan tinggi. Dan yang keenam atau yang terakhir ada tahun penyusunan. Yang pertama tadi ada judul. Judul karya ilmiah dicantumkan 5 cm dari pinggir atas kertas. Judul karya ilmiah dituliskan dengan huruf kapital dan seluruhnya tanpa diakhiri tanda baca apapun. Adapun contoh dari judul karya ilmiah ini adalah upaya meningkatkan kemampuan membaca pemahaman dengan metode SP3R pada siswa kelas 3 SMA Negeri 1 Sumberlawang 09. Nah, dalam judul ini tidak diadakan tanda baca apapun. Lalu yang kedua tadi ada maksud penyusunan. Maksud penyusunan dalam karya ilmiah ini dicantumkan di bawah judul yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital pada semua awal kata, kecuali kata tugas seperti di, dalam, dan, bagi, untuk, dari, guna, dan yang. Nah, isi pernyataan ini juga tidak diberi tanda baca apapun. Contoh dari penulisan maksud penyusunan yaitu skripsi yang disusun untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Kedokteran Universitas Tarumangara. Yang ketiga ada nama penyusun. Nama penyusun dan nomor induk mahasiswa dicantumkan di bawah maksud penyusunan dengan didahului kata oleh dengan huruf awal kapital. Adapun contoh penulisan dari nama penyusun yaitu Husain Al-Habsyi. Kemudian di bawahnya ada NIM 1391605. Lalu ada lembaga pendidikan tinggi, kota, dan tahun. Nama lembaga pendidikan tinggi seperti jurusan, fakultas, universitas, atau sekolah tinggi tempat penyusun berkuliah dicantumkan di bawah identitas penyusun yang diikuti nama kota, tempat penyusunan, dan tahun penyusunan. Kemudian contoh penulisan dari lembaga pendidikan tinggi, kota, dan tahun, yaitu yang pertama ada jurusan teknik perminyakan, di bawahnya Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti, kotanya Jakarta, dan tahun 2017. Kesimpulan dari kulit luar ini adalah harus diperhatikan oleh penyusun karya ilmiah, jarak antar judul, penyusun, dan nama lembaga pendidikan tinggi itu diusahakan sama. Selain itu, bagian yang kosong pada pias atas dan pias bawah serta pias kiri dan pias kanan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh pola ukuran kertas. Dalam menyajikan bagian-bagian yang terdapat pada kulit luar, dapat digunakan sistem simetris dan dapat pula digunakan sistem lurus.
Nah, di PPT yang sudah kami buat, kami cantumkan contoh penulisan kulit luar secara keseluruhan. Yaitu yang pertama ada contoh kulit luar sistem simetris. Seperti ini contohnya ya, seperti di PPT yang sudah saya buat. Kemudian yang kedua ada contoh kulit luar sistem lurus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagian awal dalam karya ilmiah atau disebut sebagai kulit luar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Saudari Inaya Elvina membahas mengenai prakata. Perkenalkan, nama saya Inaya. Saya akan membacakan atau mempresentasikan mengenai prakata. Jadi apa sih itu prakata? Prakata itu ditulis untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penulisan karya ilmiah tersebut. Dengan membaca prakata, seseorang akan mengetahui antara lain apa sih maksud dari penulisan menyajikan karya ilmiah tersebut. Hal-hal apa aja sih yang termuat dalam karya ilmiah dan pihak-pihak mana yang memberikan keterangan kepada penulis. Penyajian prakata hendaklah singkat tetapi jelas. Dalam hubungan itu, unsur-unsur dicantumkan dalam prakata hendaklah dibatasi pada yang pertama, puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada penulis karya ilmiah. Yang kedua, penjelasan tentang pelaksanaan penyusunan karya ilmiah. Yang ketiga, informasi tentang arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang memungkinkan tersusunnya karya ilmiah tersebut. Dan yang kelima, penyebutan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan, serta nama si penyusun karya ilmiah tersebut. Lalu kita masuk ke bagaimana contoh penulisan prakata itu sendiri. Kita masuk ke contoh prakata yang salah dulu. Saya bacakan. Sudah menjadi kebiasaan bahwa mahasiswa sebagai calon sarjana harus dapat menuangkan ide dan gagasannya dalam sebuah karya ilmiah yang disebut dengan skripsi. Oleh karena itu, saya sebagai salah seorang mahasiswa semester 7 Fakultas MIPA Universitas Wiwaha akan mencoba menuangkan ide dan gagasan tersebut. Skripsi ini akan membahas masalah penanggulangan sampah di Kota Serang tahun 2016. Lalu slide selanjutnya masih melanjutkan prakata yang salah. Dan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selesailah makalah ini tepat pada waktunya. Tiada gading yang tak retak. Makalah ini pun masih banyak kekurangan, baik segi teknis atau materi. Penulis meminta maaf yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita masuk ke penjelasan kenapa sih prakata ini dicap sebagai prakata yang salah. Karena dalam unsur-unsur yang dicantumkan dalam prakata tidak sepenuhnya ada. Oke, poin yang pertama, puji syukur kepada Tuhan mungkin diterapkan atau dipaparkan oleh si penulis karya ilmiah tersebut, tetapi tidak secara khusyuk atau tidak secara lebih mendalam bahwa penulis itu benar-benar bersyukur karena makalahnya sudah selesai atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penjelasan tentang pelaksanaan penyusunan karya ilmiah. Tidak dijelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaannya, bagaimana si penulis tersebut melaksanakan susunan karya ilmiah tersebut. Lalu yang ketiga, informasi tentang arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Dan ucapan terima kasihnya juga tidak dipaparkan. Siapa yang membantunya? Pastikan ada saja orang yang di sekitar kita, entah itu narasumber, teman kita, orang-orang sekitar kita, yang senantiasa membantu kita dalam penyusunan karya ilmiah. Bahkan dosen pembimbing pun kita masukkan dalam prakata itu. Lalu, poin yang terakhir, penyebutan nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun penyusunan serta nama penyusun karya ilmiah tersebut juga tidak disebutkan. Di mana tempatnya, tanggal, bulan, tahun berapa, nama penyusunnya siapa juga tidak disebutkan. Seperti itu. Kita masuk ke prakata yang benar. Bagaimana sih prakata yang benar itu? Saya bacakan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya lah saya mampu menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Adapun penyusunan makalah ini melalui proses yang cukup lama, yaitu sekitar 6 minggu berturut-turut, dimulai sejak tanggal 4 Mei 2016. Makalah tentang Corporate Social Responsibility atau disingkat CSR dari PT Bakri-Lane Development disusun dengan tujuan untuk melengkapi persyaratan mengikuti ujian akhir semester atau UAS. Dan diharapkan makalah ini saya selaku penulis dapat lebih memahami kaidah bahasa Indonesia dan mampu menerapkan metode penulisan karya ilmiah dengan konsisten. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam proses penyusunan makalah ini, khususnya kepada dosen bahasa Indonesia yang bersedia membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan makalah ini. Semoga penyusunan makalah ini dapat memberikan inspirasi bagi penulis yang lain. Jakarta, 4 Juni 2016. Ini Nyoman Sri Amandari. Seperti yang sudah disebutkan pada poin-poin sebelumnya, bahwa prakata ini disebut benar karena sudah mengandung semua unsur, kelima unsur yang minimal harus ada dalam prakata itu sendiri. Puji syukur kepada Tuhan, dengan khusyuk penjelasan tentang pelaksanaan penyusunan karya ilmiah, terus informasi yang diarahkan juga sudah tertera, sudah dipaparkan oleh penulis itu sendiri. Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga orang-orang sekitarnya, penyebutan nama, tempat, tanggal, bulan, tahun penyusunan, serta nama penyusun itu juga sudah dimasukkan atau ditulis dalam prakata itu sendiri. Tutup, saya ingin menyampaikan informasi yang pastinya akan menjadi pertanyaan Anda. Loh, ini bukannya prakata itu seperti kata pengantar ya? Apakah prakata dan kata pengantar itu sama? Enggak, teman-teman. Hal ini mungkin soal yang remeh saja di dalam dunia penulisan, khususnya penulisan buku. Ada banyak kegiatan ketika saya berkesempatan memberitahu bahwa berbeda antara prakata atau dalam bahasa Inggris itu preface dan kata pengantar atau foreword. Perbedaannya dari siapa yang menuliskannya. Nah, prakata itu ditulis oleh penulis itu sendiri sebagai halaman pembuka di dalam sebuah karya tulis. Adapun kata pengantar, jadi kata pengantar itu ditulis oleh orang lain yang bukan penulis. Boleh pejabat, pakar, editor, atau bahkan orang yang mewakili penerbit. Istilah kata pengantar itu merujuk pada ada yang mengantarkannya, seperti itu. Lalu, siapa sih yang mengantarkan kita? Tentu saja bukan kita ya, tapi orang lain. Nah, kekeliruan jamak terjadi ketika kata pengantar di dalam buku justru ditulis oleh si penulis buku itu sendiri. Padahal seharusnya kata pengantar ditulis oleh orang lain. Demikian pula di dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Buku-buku gaya penerbitan atau gaya selingkung atau house style seperti APA, MLA, dan CMS atau Chicago Manual of Style jelas membedakan pengertian antara prakata dan juga kata pengantar. Jadi ingat teman-teman, jadi prakata dan kata pengantar hanya dibedakan dari siapa yang nulisnya. Kalau prakata itu biasanya ada di buku-buku. Coba kalian lihat buku, entah itu karya ilmiah atau buku novel, buku non-fiksi. Kalian akan melihat bagian halaman depannya itu ditulis dengan prakata atau tulisan dari si penulis itu sendiri. Kalau kata pengantar biasanya kita pakai di tesis, disertasi, atau skripsi, atau karya ilmiah, laporan lainnya. Itu ditulis dari orang lain, walaupun sebenarnya kita yang menyusunnya. Seperti itu. Ya, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pemaparan yang sekiranya kurang berkenan di hati Anda.
saya dan juga rekan saya mungkin masih belajar dan perlu bimbingan dari teman-teman dan juga dosen pembimbing. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.